Halo guys, balik lagi ya dengan channel Jeda Mergawe. Kali ini aku mau bahas tentang yang lagi rame. Gimana? Kalian udah dapat bansos belum? Ya, aku kali ini mau bahas tentang bansos. Setelah kemarin kita diguyur oleh bansos sebelum pemilu, kali ini ada berita lagi ya guys. Ada berita baru yang cukup menyenangkan. Tapi ya gimana ya, kalau menurut kebanyakan orang awam sih justru ini ketololan pemerintah ya guys. Ini dari Menko PMK mau mengguyurkan bansos untuk korban judi online. Tertarik kalian kalau buat berjudi? Menarik banget loh guys. Ini kalian kalau kalah resikonya nanti dimodalin sama pemerintah. Kalau menang ya bisa hura-hura. Yuk kita lihat pernyataan dari Presiden Gen Z ya. Ini kita puterin videonya. Kabar gembira bagi Kang Judi. Sekarang pemerintah akan memberikan bantuan jika kalian jatuh miskin gara-gara judi. Jadi jangan takut depo, kesempatan menang itu akan selalu ada. Teruslah mencoba sampai kamu miskin lagi. Ya, kebijakan aneh kembali dibuat oleh Menko PMK yang akan memasukkan penjudi sebagai penerima bantuan sosial. Terminologinya diubah menjadi korban judi online. Katanya sih korban judi online ini termasuk dalam klaster masyarakat miskin baru, sehingga patut untuk dimasukkan sebagai penerima bantuan sosial. Keren sih kebijakannya, sampai-sampai harus mencari kelas baru. Apa jangan-jangan uang negara udah kelebihan ya? Tapi disebut kelebihan juga enggak deh. Toh banyak masyarakat tidak mampu yang terlantar di jalan, kemudian gedung sekolah yang tidak diperhatikan. Bahkan banyak masyarakat yang bukan penjudi harus menahan lapar. Gini loh Pak, judi itu pilihan. Apakah mereka akan depo atau tidak, mereka udah paham konsekuensinya. Kalau tidak rungkat ya gila. Menjadi aneh ketika Bapak justru mengeluarkan kebijakan yang tidak tepat sasaran. Yang harus diberantas adalah medium online-nya pada aspek penyadarannya, bukan justru menambah modal penjudi untuk depo lagi. Ini gak suzon ya, tapi gimana menurut kalian? Apakah penjudi memang harus diberi bantuan? Atau justru pemerintah yang cari-cari jalan menghabiskan anggaran? Debat tetap, pakai adab. Gimana guys? Ini udah muncul statement-statement yang sangat liar sekali loh guys dari judi online yang mau dapat bantuan ini. Yailah korban judi kalah dikasih bantuan, terus selama ini fungsinya polisi nangkepin para bandar, nangkepin blokir situs, terus kemudian nangkepin para pemain. Itu apa guys kalau seperti ini? Apa judi darat pun juga bakalan seperti itu ya guys? Gila loh, Indonesia ini kayaknya udah bener-bener berlebih banget uangnya, udah berlebih banget anggarannya, sehingga untuk menentukan bansos, untuk menentukan pilihan pemberian bansos itu harus muncul klaster baru yang namanya korban judi online. Ya betul, terminologinya diubah. Mungkin yang namanya korban, disebut korban itu misal ini si pemain ini udah punya keluarga, ada istri, anak, ataupun neneknya yang masih menjadi tulang punggungnya itu adalah suaminya tersebut. Ya tapi yang namanya judi ya guys, yang namanya judi, terus kemudian itu penyakit, bandarnya udah coba dihapus, situsnya udah coba diblokir, ini pemainnya masih nyari lagi, nyari cara untuk berjudi, nyari situs untuk berjudi, nyari wadah untuk berjudi. Sama Pak Menteri PMK malah difasilitasi. Apa enggak sekalian aja judi itu dilegalin gitu loh guys? Jadi ya biar judi itu menjadi pekerjaan utama bagi masyarakat kita. Yang aku tahu masyarakat daerah pinggiran, masyarakat daerah bantaran, misal bantar Sungai Gebang, bantar Pulau Gebang, terus kemudian bantaran sungai yang ada di sungai yang ada di Jakarta, itu semuanya itu masih berada di garis kemiskinan. Terus kemudian kalau kita lihat lagi tenaga pendidik,
pendidikan yang ada di Indonesia bagian timur, dan segala fasilitas baik itu kesehatan, rumah ibadah, penunjang-penunjang lain, penunjang kecerdasan baik itu kecerdasan nasional maupun kecerdasan kultural, justru itulah yang perlu dibantu, justru itulah yang perlu disentuh dana. Nggak kayak nyari-nyari celah buat ngebisin anggaran gitu loh. Banyak sekali tempat untuk menyalurkan dana itu yang lebih bermanfaat. Aku rasa sih seperti itu. Tapi yang namanya pemerintah ya kadang-kadang juga mungkin ini blunder, bisa disebut seperti itu. Tapi ya usulan Mas dari pemerintah ini akhir-akhir ini juga solutif banget sih kalau menurut aku. Yuk lanjut berjudi. Nih selanjutnya kita puterin video dari Menteri PMK guys, yang ngomong langsung terkait judi online ini mau dikasih bantuan. Menarik sekali. Yuk kita dengerin yuk. Kita sudah banyak sekali memberikan advokasi mereka yang korban judi online ini. Misalnya kemudian kita masukkan di dalam GTKS sebagai penerima bansos. Tangan oleh Pak Menko Polhukam, kita membenahi dari sisi dampaknya aja. Seperti apa dampaknya, Pak? Dampaknya seperti apa? Ya termasuk banyak yang menjadi miskin baru, itu menjadi tanggung jawab kita, gitu, tanggung jawab dari Kemenko PMK. Bagaimana Pak langkah upaya realnya bagaimana, Pak? Realnya bagaimana upayanya? Ya kita sudah banyak sekali memberikan advokasi mereka yang korban judi online ini. Misalnya kemudian kita masukkan di dalam GTKS sebagai penerima bansos. Ya, kemudian mereka yang mengalami gangguan psikososial, kemudian kita minta Kemensos untuk turun untuk menyalurkan pembinaan, pemeliharaan. Pak, banyaknya aparat penegak hukum yang mengikuti judi online, apakah itu akan menjadi concern khusus, Pak? Dari Satgas? Itu wenangnya Pak Kapolri deh, tapi saya minta mendapatkan perhatian karena penegak hukum yang mestinya harus memberantas judi online, tapi justru menjadi bagian dari pelaku, itu harus, saya kira perlu ada perhatian. Pak Presiden sampai mengajak tokoh masyarakat, tokoh agama untuk saling mengingatkan tentang bahaya judi online. Apakah sebahaya itu, Pak? Mungkin sekarang ini makin bahaya. Saya kira kalau bahayanya sudah sangat mengkhawatirkan ya, judi online ini, karena sudah banyak korban dan juga tidak hanya segmen masyarakat tertentu, misalnya masyarakat bawah saja, tapi juga masyarakat atas juga sudah mulai banyak yang termasuk kalangan intelektual, kalangan perguruan tinggi. Padahal dia udah nyampein kalau bahayanya judi online itu seperti apa. Dan pernyataan ini tuh kayak kontra banget ya guys dengan pernyataan apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi, bahwasanya Presiden saja malah mengajak semua unsur masyarakat, semua tokoh masyarakat, semua penegak hukum, semua pengayom masyarakat itu untuk jauh-jauh meninggalkan yang namanya judi online ini. Tapi ini kok malah mau ngasih modal ya guys sama penjudi online. Ironi banget gitu loh guys. Di tengah segala kebutuhan, kayak Indonesia ini masyarakatnya udah kaya semua gitu loh. Masyarakatnya udah pada nggak butuh semuanya. Oke lah, mungkin kalau semua masyarakat di Indonesia ini kayak sultan-sultan yang ada di Dubai, yang ada di Arab. Dia mau judi kah, mau gini kah, asalkan itu nggak merugikan orang ya terserah dia gitu loh. Nah sementara di sini tuh banyak yang dirugikan, terutama orang terdekat kayak keluarganya, terus kemudian orang yang mungkin ini dipinjamin uang, terus orang yang mau kasihan sama dia kalau nggak dipinjamin uang, akhirnya dia dipinjamin uang justru malah digunakan untuk judi online. Hal-hal yang seperti itu loh. Ya ini memang terminologinya dirubah Pak, kamu memang merubah terminologi, tapi kita nggak sebodoh itulah untuk memahami semuanya. Presiden aja nyatain pendapatnya seperti itu, kok Bapak malah seperti ini? Apa Bapak ini jangan-jangan nggak masuk grup kabinet apa ya? Yuk kita lanjut tonton video dari Bapak Jokowi. Nah ini guys, kita dengerin ya pernyataan dari Bapak Jokowi, Presiden Republik Indonesia,
terkait dengan judi online ini di sela-sela beliau hadir atau kunjungan kerja di salah satu pematang sawah, kalau nggak salah ini di daerah Jawa Barat mungkin ya guys. Ada salah satu wartawan itu yang menanyakan terkait dengan tanggapan dari Bapak Jokowi sendiri tentang pernyataan dari Menteri PMK-nya. Nah ini Menteri Pak Jokowi pun sendiri itu menanggapinya itu dengan ketawa-ketawa guys, kayak ini pernyataan apa kok konyol sekali gitu loh, tiba-tiba ada. Ya mungkin setelah ini Bapak PMK, Bapak Menteri PMK dapat WhatsApp ya kali dari Pak Jokowi. Kita dengerin guys. Pak izin pertanyaan lain Pak, terkait bansos untuk pelaku judi online gimana Pak? Nggak ada. Jadi wacana itu sebenarnya belum terrealisasi, belum diatur. Nggak ada. Terima kasih Bapak. Kacau. Nah, seperti itu guys. Presiden Jokowi aja ditanyain wartawan seperti itu, dia ketawa-ketawa sendiri. Apalagi kamu, misal orang awam yang notabene berada di kalangan masyarakat menengah lah. Dan dari kemarin itu yang namanya dikasih bantuan, siapa sih yang nggak mau? Dari kemarin kalian itu belum dapat. Yang dapat ya tetangga kalian atau saudara-saudara kalian mungkin yang lebih membutuhkan. Dan ini mungkin ada saudara kalian atau teman kalian yang sejatinya itu dia bukan jadi masyarakat miskin, cuman tergolong masyarakat miskin baru itu karena judi online. Terus dia dapat kucuran dana, kucuran bantuan. Menurut kalian gimana? Kalian ketawa apa saldo kira-kira? Kacau banget guys, menurut aku. Tidak cukup merespon di tengah pematang sawah guys atas pernyataan dari Menteri PMK ini. Setelah sampai di Istana Negara, Presiden langsung memberikan konferensi pers, pernyataan resmi lah guys terkait dengan apa yang disuarakan oleh Menteri PMK terkait dengan judi online. Yuk kita lihat konferensi persnya dari Bapak Presiden Joko Widodo. Secara khusus saya ingin sampaikan, jangan judi, jangan berjudi, baik secara offline maupun online. Lebih baik kalau ada rezeki, ada uang, itu ditabung atau dijadikan modal usaha. Dan sudah banyak terjadi karena judi, harta benda habis, terjual, karena judi suami istri bercerai, karena judi melakukan kejahatan, melakukan kekerasan, bahkan tidak sedikit yang menimbulkan korban jiwa. Judi itu bukan hanya mempertaruhkan uang, bukan hanya sekedar game atau iseng-iseng berhadiah, tapi judi itu mempertaruhkan masa depan, baik masa depan diri sendiri, masa depan keluarga, dan masa depan anak-anak kita. Di sisi lain, pemerintah juga terus secara serius memberantas dan memerangi perjudian online, dan sampai saat ini sudah lebih dari 2,1 juta situs judi online sudah ditutup. Dan Satgas Judi Online juga sebentar lagi akan selesai dibentuk, yang harapan kita dapat mempercepat pemberantasan judi online. Tapi sekali lagi, judi online itu sifatnya transnasional, lintas negara, lintas batas, dan lintas otorisasi. Sehingga salah satu pertahanan yang paling penting adalah pertahanan masyarakat kita sendiri, pertahanan masyarakat kita sendiri, dan juga pertahanan pribadi kita masing-masing. Oleh karenanya saya mengajak seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat luas untuk saling mengingatkan, saling mengawasi, dan juga melaporkan jika ada indikasi tindakan judi online. Saya rasa itu. Bener banget kan guys, nggak ada yang setuju terkait dengan ini, terkait dengan rencana pemerintah buat pemberian bansos terhadap pejudi ini. Ya gimana ya, judi itu di hari agama aja dilarang, masa pemerintah mau modalin?
Semua orang tahu lah sebenarnya statement dan arah pernyataan ini mau ke arah kemana. Dan dari statement aja itu seolah-olah kita kalau orang bodoh ya guys, ini warga sipil yang aku ini siapa sih, aku ini warga bodoh, cuman ya aku bisa lah mengartikan seperti ini orang bodoh bisa balik aja pernyataan seperti ini. Ya udah, judi aja. Nanti mah kalau miskin, kalau kita gagal terus dalam berjudi, kan dikasih bansos. Seolah-olah negara itu udah siap semuanya gitu loh, terkait dengan kalau semua satu Indonesia ini misal main judi, terus kemudian rungkat semua, dan terus bansosnya itu yang mau dikasih apa gitu loh. Orang nggak main judi aja, ngasih warga miskinnya aja udah nggak cukup, nggak bisa terbagi semua merata, masih harus dipilah-pilah warga yang kategori A, warga masyarakat yang kategori B, dan warga masyarakat yang kategori C mungkin yang harus dikasih bansos. Kalau menurut aku ini kan judi itu pun juga suatu keburukan, sifat buruk dari satu masyarakat yang pada dasarnya itu mereka itu bukan tidak punya penghasilan, bukan tidak punya pekerjaan. Justru mereka itu malah punya penghasilan dan punya pekerjaan, mungkin pengen punya uang lebih, atau mungkin pengen punya penghasilan lebih dengan cara yang salah seperti itu. Dan itu tidak bisa dibenarkan kalau menurut aku. Terus yang kedua, bagaimana caranya pemerintah itu memilih-milih ini keluarga yang harus menerima bansos karena judi online, ini masyarakat atau keluarga yang berhak menerima bansos tidak jadi dari judi online. Masa iya mau diperiksa satu persatu HP-nya, terus kemudian alat komunikasinya, atau hal-hal yang lain itu mau semuanya masyarakat awasin. Ini misal, nih aku pakai contoh sendiri, aku nih pemain judi darat, masa iya terus aku kalah, terus aku lapor ke polisi, Pak aku kalah, lapor ke kepala desa, RT, RW, Pak aku ini kalah, gimana ini bansosnya, tolong kasih dong, aku udah kalah nih main judi. Masa pakai pernyataan-pernyataan seperti itu? Kayak orang yang mau dibantu ini kurang aja gitu loh guys. Kayak sektor yang mau dimajukan, baik itu sektor komunikasi, teknologi, pendidikan, kesehatan, itu udah semuanya tercukupi gitu loh. Sehingga uang itu ya bisa dikasih ke sana kini, kasih pos A, kasih pos B, semuanya apa ini cuman mau dicari buat cari nama aja ya sama Pak Muhadjir ini. Cari nama, bikin statement, bikin opini, habis ini terus nanti klarifikasi, aku yakin seperti itu. Klarifikasi seperti ini, bla 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 bla. Padahal belum ramai guys, selesai tentang isu tapera, yang dimana pemerintah itu memaksa, dalam kutip itu, tabung paksa ya guys tapera ini. Tabung paksa kepada warganya itu sebesar 2,5 sampai 3%. Waktu aku dengar pertama kali terkait dengan itu, berita itu aku kalau nggak salah itu dengar di Kompas terkait dengan adanya penetapan isu tapera ini, UU tapera ini kepada warga masyarakat atau warga pekerja swasta ini, aku langsung bilang ke istriku guys, Dek, berarti sampean sebagai ibu rumah tangga atau bundara udah nggak ada gunanya lagi. Loh, kok iso mas? Kenapa seperti itu? Lah iya toh, sekarang fungsi menabung itu udah nggak di istri lagi, tapi udah mau diambil alih sama pemerintah. Kocak kan? Kacau. Istriku begitu mendengar pernyataanku seperti itu ya tawa terbahak-bahak guys. Lalu dia juga terus cari-cari info tentang apa itu tapera, bagaimana itu tapera, sistemnya seperti apa, kita harus nabung seperti ini, di save sama pemerintah seperti ini, jangka sekian puluh tahun baru kita bisa merasakan tabungan kita yang mau dikelola oleh pemerintah itu. Luar biasa ya guys, sekarang makin aneh-aneh aja loh negara Wakanda ini. Semoga kedepannya makin baik lagi ya guys. Ini statement opini terakhir dari aku, dan aku berharap Indonesia Emas di tahun 2045 itu bukan hanya jadi sebuah gagasan saja, tapi juga sebuah pembuktian, kenyataan. Karena pada dasarnya kalau dilihat-lihat
kondisi sosial, ekonomi, masyarakat, pejabat publik terutama itu masih seperti ini, rasa-rasanya 100 tahun lagi pun juga berat untuk menjadi Indonesia emas itu. Terima kasih, salam hangat dari aku, salam literasi, salam pendidikan, salam satu langit, merah putih.